Ada satu. ya, bilang sudah jelas ya. Sudah jelas, Abi Umi, suaranya? Itu di unmute ya? Gini. Silakan, jika tidak terdengar jelas, silakan boleh Abi dan Umi mengetik di bagian chat Zoom-nya. Tes 1 2 3. Tes 1. Cek bismillah. Tes 1. Iya. Istirahat. Aku nggak ada peci. Jadi saya pakai apa oleh? Kamu ngapain? Beliau dan para keluarga beliau dan juga kepada para pengikutnya beliau yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Alhamdulillah, apa kabar Abi dan Umi, adik-adikku semua? Insyaallah Mister berdoa semua agar semuanya baik-baik saja dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar semua kembali normal seperti sedia kala dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita yang tercinta ini. Adik-adikku semuanya, hari ini adalah sosialisasi program untuk kelas 5. Untuk kelas 5A sampai kelas 5D. Insyaallah adik-adik dan Abi dan Umi kita akan menyimak pemaparan sosialisasi program Al-Wildan Islamic School Bekasi dari para ustaz dan ustazah di sini semuanya. Baik, Abi dan Umi dan adik-adik semuanya, kita masuk ke acara pertama, yakni pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Farhan. Kepada waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Syukran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Farhan. Baik, selanjutnya acara kedua yakni pemaparan sosialisasi program yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Al-Wildan Islamic Flores. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana semuanya kita masih diberikan berbagai nikmat sehingga pada edisi khusus hari ini sekolah hadir untuk orang tua siswa ataupun untuk anak-anakku di kelas 5A, 5B, 5C dan juga 5D yang bahwasanya sekolah hari ini akan adakan edisi khusus sosialisasi program yang ada di sekolah kita.
Abi dan Umi yang dirahmati Allah dan juga anak-anakku semua, bahwasanya dalam waktu beberapa ke depan ini kita masih mengambil sikap ya teman-temanku semuanya, dan juga di sini dihadiri oleh para pimpinan dan juga dihadiri oleh para walas atau orang tua pengganti anak-anak saat di sekolah, saat online nanti. Di sini hadir semua lengkap, butuh informasi yang kami berikan bahwasanya memang sikap sekolah selama pandemi COVID ini kita mengadakan kelas pembelajaran jarak jauh. Jadi yang disebutkan dengan online ataupun daring dalam jaringan. Adapun dalam hal teknisan nantinya akan dijelaskan oleh tim kurikulum ataupun tim kesiswaan. Hanya saja, Ana berdiri di sini akan menjelaskan kenapa Al-Wildan mengambil sikap seperti itu dan tidak diminimalisir dengan pertemuan. Karena memang informasi atau berita yang sudah-sudah, kita agak riskan ketika mengadakan pertemuan di sekolah. Walaupun beberapa sekolah yang ada di Bekasi atau di Bekasi Utara coba untuk mengajukan, tetapi memang informasi yang berkembang di kedinasan baru 4 sekolah. Itu pun dalam 1 pekan hanya 2-3 kali, dan itu pun harus atas izin pemerintah setempat dan juga protokol kesehatan yang dijunjung tinggi. Maka dari itu, Al-Wildan dan sekolah pada umumnya hampir sekitar 98% sekolah, bahkan 99% sekolah menyepakati bahwasanya pembelajaran pada semester ini kita tetap mengadakan prosesi jarak jauh karena lagi-lagi faktor kesehatan yang kita upayakan. Maka dari itu, Abi dan Umi yang memang sekiranya hampir dua-duanya bekerja, yang memang ada satu handphone untuk beberapa anak, mohon kita kondisikan betul-betul baik-baik. Ada estimasi waktu 6 bulan ke depan kita akan belajar seperti ini, dan mohon didiskusikan baik-baik pula dengan para anggota keluarga, dan mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pada masanya nanti kita akan melaksanakan KBM jarak jauh. Syukron kepada para walas yang sudah mensimulasikan tugas harian, yang sudah mensimulasikan absensi harian, yang sudah mensimulasikan bagaimana mutaba'ah harian, yang sudah mensimulasikan bagaimana mutaba'ah tentang amalan-amalan yaumiyah secara harian, yang sudah dikirimkan bagaimana simulasi video conference via Zoom yang sudah disimulasikan. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Adapun ketika ada 1-2 orang anak-anakku ataupun wali siswa yang memang belum mampu mengikuti dalam hal ini, bagaimana kapasitas untuk loading data dan sebagainya, segera informasikan ke walas-walas yang bersangkutan sehingga kami bisa punya manifest data. Abi Umi mohon jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, segera konsultasikan kepada para walas. Baik, itu saja sejarah kenapa Al-Wildan tetap melaksanakan PJJ ini selama 6 bulan ke depan. Baik, saya akan masuk kepada termin pertama untuk sosialisasi program Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. 2021 pada hari Senin, hari ini 27 Juli 2020. Baik, Abi Umi perlu diketahui pada slide berikutnya bahwa kita sekolah kita dari 3 unit ketika SMP kami beralamat di Jalan Alinda Raya nomor 1 Tiabang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Baik. Kami di bawah naungan Yayasan Bina Insan Bekasi Utara, dan luas area yang ada kami kurang lebih 3.500 meter persegi. Baik. Yayasan Bina Insan Bekasi Utara, Abi Umi mungkin sudah ketahui bahwasanya yayasan ini concern untuk bidang kajian-kajian yang memang untuk memakmurkan dakwah Islam Sunnah di wilayah Bekasi Utara ataupun Bekasi pada umumnya. Kita bantu doanya, supportingnya, bahwasanya memang
konsisten untuk tahun-tahun berikutnya terus mensupport kegiatan-kegiatan kesekolahan yang ada di Al-Huda Islamic School 2 Bekasi. Dan mudah-mudahan tim daripada yayasan ini selalu diistiqomahkan untuk terus menjalankan dakwah-dakwah sunnah yang ada di wilayah Bekasi Utara. Baik, untuk TK, SD, dan SMP. TK pada tahun ini kita berjumlah hampir 30 siswa, berdiri tahun 2019. Dan untuk SD, Abi Umi perlu ketahui SD existing tahun ini ada hampir 500 kurang 2 siswa. 500 orang jadi kurang 2 siswa, terdiri dari 28 rombel. Di antaranya kelas 5 ada 4 rombel ya. Dan kita berdiri tahun 2015, berarti sudah jalan 5 tahun saat ini. Dan untuk SMP kita berdiri tahun 2017, jadi lebih dini ya dibanding SD. Kita sudah 6 rombel, terdiri dari 113 siswa. Nah, tak lengkap pula saya menjelaskan bahwasanya terdiri dari 45 tenaga pendidik dan juga 6 tenaga kependidikan, baik tata usaha, keuangan maupun office boy. Nah, 45 tenaga pendidik ini mudah-mudahan dalam 1 semester bahkan 1 tahun ini bisa mengawal prosesi KBM baik secara daring maupun tatap muka, dan insya Allah pada nanti ketika sudah disahkan, disetujui oleh pemerintah setempat lewat tim gugus kesehatan. Baik, Abi Umi rasanya identitas sekolah perlu saya jelaskan biar kita sama-sama paham. Ternyata sekolah kita sudah lumayan cukup besar dan mudah-mudahan istiqomah untuk dakwah sunnah yang ada di wilayah Bekasi Utara ini. Baik, izinkan saya di slide berikutnya. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi sekolah. Baik, struktur organisasi sekolah pada edisi pada pagi hari ini saya memperkenalkan struktur pimpinan yang ada di barisan atas dan juga yang paling bawah di bawah kurikulum itu ada rekan-rekan wali kelas yang perlu saya kenalkan satu persatu. Di edisi ini Abi Umi mohon bersabar karena memang nanti orang per orang akan memperkenalkan dirinya dan akan sedikit memperkenalkan program selama 1 tahun ini, bahkan mungkin selama khusus untuk 6 bulan ke depan. Baik, rasanya tak lengkap pula kalau saya perkenalkan dahulu sebatas untuk nama dan juga profilnya. Baik ya. Di bagian kuadran 1 ada bagian kanan dan kiri saya di tenaga kependidikan, yaitu ada tata usaha dan juga ada bendahara. Di tata usaha di sini kita diperbantukan oleh 2 orang personil, yaitu tata usaha ada Ustazah Sumarni yang akan nanti berkiprah di eksternal, dapodik dan sebagainya, sehingga proses-proses kedinasan akan dihandling beliau, dan internal akan dihandling oleh Ustazah Linda Khairiyah. Baik, di samping kiri saya ada tim keuangan ataupun bendahara Ustazah Teti Ismiyah. Jadi Abi dan Umi mungkin akan terus berinteraksi dengan 3 orang ustazah yang akan mendampingi proses administratif, proses pembayaran, dan juga proses komitmen dan sebagainya. Baik, di bawah kuadran 1 di situ ada wilayahnya tenaga struktural, yaitu wakil kepala sekolah. Ada 2 orang di bidang kurikulum dan juga di bidang kesiswaan. Di bidang kurikulum di situ ada Ustazah Dinda yang memang concern untuk wilayah kurikulum. Beliau membawahi ada sekitar 4 posisi, ada 4 pos, yaitu pos sebelah kiri kanannya beliau itu wilayah kornya Diniyah, dan sebelah kirinya beliau ada wilayah keumuman. Baik, untuk wilayah Diniyah di situ ada koordinator bahasa Arab yang diemban oleh Ustaz Ibrahim. Berikutnya ada koordinator Al-Quran yang diemban oleh Ustadz Doni. Nah, di sisi sebelah kiri beliau ada tim keumuman, yaitu ada koordinator TIC 2 ataupun English. Jadi teman-teman di kelas 5 nanti akan merasakan sentuhan bagaimana bahasa Inggris menjelang akhir USP ini. Baik, dan juga ada koordinator UN ataupun pembelajaran yang diujian nasionalkan atau di USP-kan. Ada 3 ya kalau di SD. Matematik, bahasa Indonesia, dan juga ada IPA. Baik, lengkaplah sudah untuk bidang kurikulum. Nah, di sebelah kiri saya ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yaitu ada Ustadz
Fadlisal Arif. Di situ beliau mengampu sebagai wakil kesiswaan dan didampingi oleh tim koordinator kesiswaan yaitu Ustadz Hasan. Ustadz Hasan mungkin Abi Umi sudah mengenal juga beliau, dan juga di sampingnya ini ada tim konseling yang akan nanti coba melihat bagaimana kendala-kendala saat proses KBM baik daring maupun nanti tatap muka, yaitu ada Ustazah Umi Khairiyah. Jadi lengkaplah sudah di kesiswaan ada 3 tim, 3 personal yang akan membantu menselaraskan bagaimana teman-teman KBM ataupun kurikulum akan bekerja. Jadi disupport oleh teman-teman kesiswaan. Baik, di kurikulum pun kami coba memetakan bahwasanya akan dibantu masing-masing per kelas oleh tim Walas. Pada hari ini kita akan menjelaskan hanya di Walas kelas 5 karena memang konstituennya di Abi Umi kelas 5 ataupun adik-adikku kelas 5. Baik, kelas 5A ada Ustadz Farhan Muhammad Farhan As-Siddiq. Beliau dipanggilnya Ustadz Farhan atau Ustadz Siddiq. Di kelas 5B ada Arik Mufid, Ustadz Arik Mufid, kami memanggilnya Ustadz Arik ya, Ustadz Arik karena memang Ustadz Mufid ada lagi di kelas lainnya. Baik, di kelas 3C ada Ustazah Eri Wilujeng yang nanti akan memperkenalkan diri juga ke hadapan Abi Umi, dan terakhir ada wali kelas 5D ada Ustazah Hanis. Nanti dan nama lengkap beliau akan diperkenalkan oleh masing-masing ya. Nanti silahkan Abi Umi bersabar melihat komposisi struktur organisasi sekolah pada tahun ini. Baik, tak lengkap pula kalau memang Abi Umi belum melihat wajah daripada masing-masing asatidz maupun asatizah biar semakin mengenal, semakin dekat juga dengan sekolah. Baik, kami perkenalkan satu persatu untuk Ustazah Dinda Naulina Sution untuk waka kurikulum. Mohon memperkenalkan diri kepada Abi dan Umi maupun kepada para siswa. Tafadhol Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak soleh solihah, kaifahalukum. Insyaallah liburannya terasa lebih panjang sekali ya tahun ini. Ya, alhamdulillah sebagai anak-anak ketahui sekolah sudah dimulai kembali gitu ya. Tapi karena kondisi pandemi kita belum diperbolehkan untuk hadir langsung ke sekolah. Karena itu, kami semua para guru akan menyiapkan banyak hal, persiapan-persiapan pembelajaran untuk antum semua. Dan semoga belajarnya lebih menyenangkan dan sudah siap untuk belajar kembali di tahun ini ya. Ya, perkenalkan Ustazah bernama Ustazah Dinda Naulina Sution. Biasa dipanggil Bu Dinda. Tahun ini insya Allah Bu Dinda diamanahkan mendampingi para guru semua di Al-Wildan Islamic School 2 untuk mempersiapkan pembelajaran kepada anak-anak sekalian. Nah, mohon izinkan saat ini Bu Dinda juga berbicara kepada Umi dan Abi di rumah ya. Baik, Assalamualaikum Umi dan Abi. Selamat datang di tahun pelajaran 2020-2021 bersama Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sekolah, tahun ini pembelajarannya akan sangat unik, butuh kerjasama kita semua, baik guru maupun orang tua. Selama 3 bulan terakhir, kita semua merasakan manfaat, kebaikan, maupun kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Tentu saja tidak semuanya sulit dan tidak semuanya juga kita mudahkan, tapi untuk kelancaran, semangat anak-anak agar tetap dapat mengikuti pembelajaran bersama para ustadz dan ustazah, yang saya tahu mereka juga banyak mempersiapkan model-model belajar. Kita perlu membantu mereka untuk berada di situasi belajar yang menyenangkan, yang tepat, sehingga target-target kita tahun ini pun tercapai.
Mungkin perlu kita ingatkan kembali bahwa kita semua sepakat ada 4 hal yang menjadi PR kita bersama. Yang utama adalah program menghafal Al-Quran. Dengan kondisi kurikulum yang saat ini dipadatkan, kami bersama para guru insya Allah tetap istiqomah untuk memperkuat, mempertegas, dan menjaga proses belajar menghafal Al-Quran berjalan dengan baik. Tentunya setiap kelas, setiap anak, setiap keluarga akan memiliki keunikan, juga kendala-kendala yang berbeda satu sama lain. Karena itu komunikasi kita dua arah akan sangat dibutuhkan. Kiranya demikian Umi dan Abi. Insya Allah tahun ini saya akan dibantu oleh 4 orang koordinator, juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang kesemuanya kita harapkan dapat memunculkan sistem-sistem dan model-model belajar, juga pencapaian-pencapaian yang optimal buat anak-anak kita di kelas 5. Sebagaimana Umi dan Abi tahu, kelas 5 sebentar lagi 1 tahun berikutnya akan menuju kelas 6 yang fokusnya juga mulai sedikit berbeda, yaitu meluruskan anak-anak dengan kemampuan di bidang pengetahuan umum yang sesuai dengan kelasnya. Itu saja dari saya. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustazah Dinda. Abi Umi mungkin sudah mengenal ya Ustazah Dinda, jadi biar lebih kenal dekat lagi. Beliau nanti tahun ini akan membantu melancarkan proses KBM ya, baik nanti dalam online maupun dalam tatap muka. Bila mana nanti ada kendala, silakan jangan sungkan-sungkan lewat walas diskusi dengan Ustazah Dinda ataupun dengan Ustazah Dinda langsung. Tapi tetap koridornya dalam hal komunikasi, kita diskusi dahulu dengan para walas biar walas pun mengetahui apa permasalahan ataupun kendala saat nanti dalam proses KBM. Baik, syukuran kepada Ustazah Dinda sudah menjelaskan. Sekarang kita masuk ke di bagian kiri ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Ustadz Fadlisal Arif. Tafadhol, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Fadlisal Arif. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Umi dan Nabi? Semoga sehat-sehat selalu ya. Adik-adik, Ivan, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Sudah ingin sekolah, tapi tetap bersabar ya. Oke, Umi dan Nabi, pertama-tama kenalkan nama anak Ustadz Fadli. Tahun lalu memang diamanahkan di bagian kurikulum, tapi tahun ini anak diamanahkan bagian kesiswaan. Adapun untuk mensukseskan program pembelajaran jarak jauh, insya Allah kesiswaan akan hadir untuk membina karakter siswa. Nanti insya Allah setiap harinya wali kelas akan mengirimkan mutabah harian yang dimana nanti isinya di situ ada pembentukan karakter. Anak harapkan mohon bantuan Umi dan Nabi tolong diisi agar wali kelas dan guru mengetahui kegiatan anak-anak di rumah. Jadi sekali lagi, anak harapkan dan mohon bantuan Umi dan Nabi diisi formulir mutabah harian yang akan dikirimkan wali setiap harinya agar kami sebagai pimpinan dan wali kelas mengetahui kegiatan anak di rumah dan bisa membantu apabila keinginan tidak tercapai. Misalkan anak-anak hari ini nggak sholat, mungkin nanti kita akan bantu mengingatkan dari sekolah. Itu saja program kesiswaan yang untuk mensukseskan PJJ. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Fadlisal Arif. Beliau nanti memang akan masuk ke dalam proses monitoring bagaimana kegiatan-kegiatan amalan yaumiyah, absensi harian, ketidakhadiran dan sebagainya, ataupun program-program yang nanti pekanan yang akan masuk dimensi kesiswaan. Apakah kajian anak-anak ataupun kajian ummahat nanti akan dijelaskan secara detail.
Baik, syukuran kepada Ustadz Fadlisal Arif yang sudah mengawal dimensi kesiswaan untuk 1 tahun ke depan. Sekarang kita masuk di layer untuk para koordinator, yaitu yang membantu sukseskan wakil kepala sekolah masing-masing. Saya perkenalkan dahulu untuk wakil kepala sekolah kurikulum di bawahnya, yaitu ada koordinator bahasa Arab, koordinator Al-Quran, koordinator TIC 2 ataupun English, dan juga terakhir di koordinator umum. Baik, pertama kita masuk ke para koordinator di bidang kurikulum, yaitu koordinator bahasa Arab. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Ibrahim untuk memaparkan sedikit penjelasan bagaimana bahasa Arab nanti akan berperan dalam kelas pembelajaran jarak jauh ataupun dalam tatap muka. Tafadhol Ustadz Ibrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatillah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah wa kadzalika awliya at-tullab fi fasl ar-rabi'. Nah, fi fasl khamis afwan, fi fasl khamis alif ba jim dal. Laisa kadzalik. Ajlisu huna ismahu li an yumkin u'arrif nafsi awalan thumma ba'da dhalika sa'ubayyin lakum qalilan an turq ad-dars wa at-tadris wa kadzalika khuttat at-tadris wa ad-dars fi al-wildan al-islamiyah. Mungkin saya atakallam bil Indonesia kay tafhamu jami'an. Baik, di sini Ustaz akan memperkenalkan Ustaz, namanya Ustaz Ibrahim Nur Hanif. Biasanya anak-anak manggil Ustaz Ibrahim. Insyaallah tahun ini Ustaz diamanahkan oleh pihak sekolah untuk membantu suksesnya program-program dan pembelajaran bahasa Arab di Al-Wildan Islamiyah. Mudah-mudahan program-program yang akan dijalankan dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala meskipun ini di masa pandemi. Tapi Ustaz harap anak-anak sekalian jangan menyerah, jangan padamkan api semangat untuk belajar agama, untuk belajar bahasa Arab dan Al-Quran terpenting. Karena bagaimana kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, sedangkan kita tidak tahu, tidak mengerti bahasa Arab. Ya, pelan-pelan insya Allah kita akan bimbing. Tapi mohon kerjasamanya juga untuk Abi dan Umi agar senantiasa menyemangati anak-anaknya untuk agar semangat terus mempelajari bahasa Arab, entah di kelas ataupun nanti di luar, cari-cari di YouTube misalnya percakapan ya, di luar di kelas, karena rasanya pembelajaran di kelas tidak akan 100% menjamin bahwa anak Anda bisa paham bahasa Arab, bisa berbicara bahasa Arab kalau di rumahnya pula tidak dibiasakan. Minimal biasakan kita mendengar ceramah-ceramah gitu, ceramah-ceramah masyayikh. Kita biasakan mendengarkan ucapan-ucapan bahasa Arab. Tonton video di YouTube itu banyak yang bermanfaat ya. Jangan nonton yang tidak bermanfaat ya. Jadi tonton saja yang bermanfaat, banyak sekali. Ya. Sekian, mudah-mudahan program-program bahasa Arab kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Ibrahim Nur Hanif yang sudah memaparkan sedikit banyak gitu ya, kisi-kisi bagaimana nanti bahasa Arab akan berperan dalam dimensi pembelajaran jarak jauh maupun dalam tatap muka. Ada pesan-pesan moral kehidupan yang tadi beliau paparkan, mudah-mudahan adik-adik ataupun Abi dan Umi bisa menyampaikan ke para ananda.
Baik, syukran kepada Ustadz Ibrahim, dan sekarang kami perkenalkan koordinator Al-Quran. Koordinator Al-Quran di sini ada Ustadz Doni Firmanto. Bagaimana nanti Al-Quran berperan dalam PJJ ini ataupun saat nanti dalam tatap muka. Tafadhol waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda, amma ba'd. Para ummahat, para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Saya harapkan semua dalam keadaan kondisi sehat, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, dan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adikku sekalian. Kakak di sini diamanahkan oleh sekolah menjadi koordinator Al-Quran, yang dengannya di sini kami memiliki impian. Impiannya adalah bagaimana agar anak-anak bisa menghafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa menjadikan generasi robbani, memiliki akhlak yang tertera di dalam Al-Quran, dan kedepannya mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi seorang yang hafid, memiliki hafalan, memiliki adab yang digambarkan oleh Al-Quran. Ibu, bapak yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, saya mohon untuk bisa menyemangati anak-anaknya juga di sekolah, di rumah, agar tidak patah semangat, tidak bermalas-malasan dalam menghafal Al-Quran. Perlu diketahui bahwasanya memang ini situasi yang tidak biasa, situasi yang mana kita harus bisa berdamai dengan kondisi yang seperti ini. Jika anak-anak terbiasa dengan para asatidzah, para ustadz dan ustadzah, ketika sebelum menghafal dibacakan oleh ustadz dan ustadzahnya, mungkin ada sebuah cara yang lain. Caranya yang lain mungkin setiap hari mendengarkan murotal, pagi-pagi mendengarkan murotal, dan bangun pagi untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena ada sebuah perkataan, jika engkau bintang yang kecil, maka menepilah dari kerumunan bintang yang besar. Mungkin ada sisi lain langit malam gelap yang membutuhkan cahaya bintang yang besar tersebut. Adik-adik sekalian, jangan patah semangat. Jadilah anak-anak yang memiliki jiwa yang 45, kan? Bisa menjadi korban, semangatnya berkobar gitu ya, nggak boleh patah semangat. Ibu-ibu juga harus semangat juga dalam mendidik anak-anaknya, bersabar itu harus, dan bersyukur itu yang harus wajib disyukuri oleh setiap muslim. Mungkin itu dari anak, jika ada kata yang salah datangnya dari anak pribadi, jika ada kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran kepada Ustadz Doni sudah memberikan spirit motivasinya untuk kita bersama, untuk para adik-adik, bagaimana menghafal Al-Quran itu tidak berhenti oleh masa pandemi seperti ini. Jadi lintas waktu, lintas usia, bahkan sampai lintas tempat. Baik, syukuran kepada Ustadz Doni sudah memaparkan bagaimana nanti Al-Quran akan berjalan, dan lebih teknisnya lagi sebetulnya nanti para musyrif yang akan memasuki dimensi kelas per kelas di masing-masing kelas, baik 5A, B, C maupun D. Nanti para musyrif akan berperan aktif tentunya. Baik, syukran kepada Ustadz Doni. Sekarang kita masuk ke dimensi koordinator di bidang
umum atau mata pelajaran yang di-UN-kan ataupun mata pelajaran keumuman. Di sini ada teman-teman TIC 2 ataupun English dan juga ada UN. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Sobirin bagaimana TIC 2 ataupun English nanti akan berperan terhadap suksesi pembelajaran di Al-Huda Islamic School 2 Bekasi. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Sobirin sekaligus MC pada pagi hari ini. Bismillah. Good morning, everyone. How are you this morning? Let me introduce myself. My name is Dr. Birin, and I am as a coordinator of TIC2. Abi dan ini, kenalkan saya Dr. Birin sebagai koordinator TIC2, yakni dalam rangka mapel bahasa Inggris. Adik-adik sekarang di kelas 5, insya Allah akan ada pelajaran bahasa Inggris untuk persiapan nanti di kelas 6 maupun di SMP berikutnya. Meskipun adik-adik di kelas 4, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 belum mendapat pelajaran bahasa Inggris, insya Allah di tahun ini adik-adik akan belajar bahasa Inggris. Ya, target pencapaian untuk kelas 5 dan kelas 6 yakni siswa dan siswi Al-Wildan Islamic 2 Bekasi lebih menekankan kepada percakapan, perkenalan menggunakan bahasa Inggris agar supaya nanti adik-adik semuanya bisa berbicara kepada teman-temannya ataupun kepada gurunya, atau bahkan jikalau nanti ada native speaker datang, adik-adik sudah tidak canggung untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Insya Allah tahun ini adik-adik akan lebih fokus lagi belajar bahasa Inggris dengan ustadz dan ustazah yang ada di sini. Insya Allah. Terima kasih Abi dan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Mr. SBR. Nama penanya kita memanggilnya Mr. SBR. Di sini sudah memaparkan bagaimana English nanti memasuki dimensi di pembelajaran kelas 5, baik A, B, C maupun D. Baik, berikutnya di penutup untuk koordinator di bidang kurikulum, ini ada mata pelajaran yang di UN-kan. Tadi saya sudah menyinggung ada 3 mapel, matematik, bahasa Indonesia, dan juga IPA. Kalau tahun ini namanya akan berubah menjadi USP, Ujian Satuan Pendidikan. Jadi UN memang tahun kemarin sudah dihapus, diganti menjadi USP. Untuk tahun-tahun berikutnya pun seperti itu. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustazah Putri Basmalah yang akan mengkomandoi bagaimana 3 mapel tersebut berjalan dengan lancar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal kepada para umahat dan juga abi sekalian, serta anak-anakku yang sekarang kelas 5 SD. Baik, Ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah adalah Ustazah Putri. Nama lengkap Ustazah Putri Basmalah. Di sini seperti yang sudah Umi dan Adi lihat di struktur organisasi sekolah, saya berada di unit untuk koordinator USP, di mana singkatannya adalah Ujian Satuan Pendidikan yang sebelumnya kita kenal sebagai ujian nasional. Pada tahun ini adalah tahun perdana USP akan diaplikasikan di setiap satuan pendidikan, pada khususnya yaitu di sekolah. Maka kami akan memiliki beberapa treatment yang akan kami berikan kepada kelas ujung, yaitu kelas 6 dan kelas 9. Mungkin untuk anak-anakku yang masih kelas 5 akan ada waktu 1 tahun lagi untuk nanti bisa ikut atau bisa terlibat dalam treatment-treatment yang akan kami berikan. Alhamdulillah pada lulusan tahun ini nilai untuk
ujian satuan pendidikan sudah cukup baik untuk lulusan SD kelas 6 maupun SMP kelas 9. Insya Allah di tahun depan kami masih memberikan ritme yang sama, tetapi akan ada strategi-strategi baru yang akan diaplikasikan demi terciptanya keoptimalan nilai dari anak-anak kelas 6 dan 9. Sehingga akan terwujud juga di sini salah satu target Al-Wildan, yaitu memiliki atau menargetkan nilai UST anak-anak di atas rata-rata. Insya Allah semua akan terwujud apabila kami termasuk juga para orang tua serta anak-anak bisa bekerja sama agar dapat memberikan nilai yang maksimal atau mungkin nilai yang lebih baik dari lulusannya tahun ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustazah Putri Basmalah sudah memaparkan bagaimana nanti suksesi anak-anak saat nanti pembelajaran di akhir. Tak cukup juga di akhir, tetapi memang kita akan terus pantau saat nanti kelas 5 juga bagaimana rata-rata mata pelajaran yang diumumkan itu bisa coba konsisten atau istiqomah untuk nilai per nilainya. Syukuran kepada Ustazah Putri sudah memaparkan. Sekarang kita masuk ke dalam dimensi kesiswaan. Abi Umi mohon bersabar sebelum kami mengenalkan walas masing-masing. Ada dimensi kesiswaan, yaitu nanti ada Pak Koordinator Kesiswaan dan Koordinator Konseling. Mohon maaf dari Koordinator Kesiswaan, konfirmasi kepada kami Ustadz Hasan, karena beliau sekarang sedang takziah atau mengurusi prosesi pemakaman saudaranya yang meninggal. Kita doakan ya, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah, saudaranya dari Ustadz Hasan. Jadi beliau izin kepada kami bahwa hari ini akan menuju ke Bogor ataupun ke Cibinong. Baik, untuk koordinator kesiswaan kami perkenalkan sekali lagi Ustadz Hasanuddin. Beliau pun tahun kemarin di bidang kesiswaan, jadi memang sudah tak asing lagi untuk beliau akan mendampingi Ustadz Fadli nantinya. Baik, langsung kami beralih ke tim koordinator konseling. Ini di sini ada Ustazah Umi Khairiyah, beliau yang akan nanti mendampingi siswa dalam mengarungi prosesi KBM baik di online maupun di tatap muka. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustazah Umi Khairiyah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halukumul jauh. Semoga Allah melindungi kita dimanapun dan kapanpun. Umi, Abi, dan anak-anak, perkenalkan saya Ustazah Khairiyah. Tahun ini masih diamanahi sebagai konseling yang akan didampingi oleh Ustadz Fadli dan Ustadz Hasan. Kami akan memberikan pendampingan kepada siswa dalam mengembangkan diri. Diharapkan siswa dapat mengembangkan diri dalam hal kemampuan, minat, dan bakat. Juga kami akan memberikan solusi apabila ada masalah-masalah yang insya Allah ya yang berkaitan dengan siswa. Umi, Abi, dan anak-anak, di masa pandemi ini pembelajaran jarak jauh tentu mempunyai masalah. Ada penolakan, kekagetan, penerimaan, pengakuan, dan masalah yang lain. Tapi dengan banyaknya masalah itu, dengan adanya sinergi antara kita, pihak sekolah, wali murid, dan juga anak-anak, insya Allah semua itu akan tidak ada artinya, dan insya Allah akan tercapai pembelajaran kita. Untuk anak kelas 5, sekarang kalian sudah kelas 5, materi yang diajarkan akan lebih banyak. Untuk itu, banyak berdoa, jaga kesehatan, kurangi bermain, dan juga bijaksana dalam bermain gadget. Demikian ya anak ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Umi Khairiyah. Umi Khairiyah di sini beliau sebagai tim konseling yang bagaimana nanti akan berdiskusi dengan para walas dan juga dengan teman-teman kesiswaan bagaimana kendala-kendala
saat KBM nanti. Mudah-mudahan pesan-pesan moral kehidupan yang tadi beliau paparkan adik-adik semua menyimak, dan mudah-mudahan nanti para Abi dan Umi bisa bekerja sama, baik luangan waktunya ataupun hambatan saat nanti prosesi berjalannya KBM bisa didiskusikan dengan Walas dan juga dengan beliau. Baik, syukuran kepada Ustazah Umi Khairiyah. Abi Umi, lengkaplah sudah struktur organisasi sekolah kami paparkan, kami perkenalkan, tetapi belum selesai di situ, karena pada edisi pada pagi hari ini kami pun akan memperkenalkan 4 formasi Walas yang ada di kelas 5, baik 5A, 5B, 5C, dan juga 5D. Maka dari itu, Abi Umi perlu mengenal Ustadz Farhan Sidik untuk kelas 5B, kelas 5C, dan kelas 5D. Begitupun Ustazah Hanis perlu dikenal di kelas 5A, 5B, dan juga 5C. Jadi saling tukar informasi, saling mengetahui Walas di kelas sebelahnya. Baik, untuk pertama, untuk kelas 5A kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Farhan Sidik memperkenalkan diri di hadapan orang tua murid di kelas 5B, C, dan juga D. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ayyuhat talaba wa jami' awliya bitulab. La'alakum bi khairin. Alhamdulillah. Abi, Umi, serta adik-adikku sekalian, perkenalkan, nama Ustadz Muhammad Farhan Sidik. Biasa dipanggil Ustadz Sidik. Insya Allah di tahun ini Ustadz diamanahkan menjadi wali kelas 5A, serta mengajar diniyah seperti Al-Quran, bahasa Arab, fikih dan akidah. Kemudian di kelas 5C Ustadz juga mengajar bahasa Arab. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Sidik sudah memaparkan beliau nanti akan mengampu orang tua siswa di kelas 5A, berarti orang tua wali saat nanti belajar ya, wali kelas 5A, dan juga akan mengajarkan mapel-mapel apa saja baik di 5A maupun di 5C. Tadi ukurnya seperti itu. Baik, syukur kepada Ustadz Farhan Sidik. Sekarang kita melaju ke 5B. Di sini ada Ustadz Arik Mufid. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Arik Mufid untuk memperkenalkan diri di hadapan orang tua murid 5A, 5C, dan juga 5D. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Kaifa halukum adik-adik yang soleh dan yang solehah? Wa kaifa halukum ummi abi? Insyaallah Umi, Abi, dan adik-adik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tahun ajaran 2020-2021, insya Allah yang kepala untuk mendampingi, untuk membimbing anak-anak di kelas 5B, yaitu sebagai wali kelas. Dan insya Allah Ustaz juga akan mengajar di kelas 5B pelajaran bahasa Arab, pelajaran tahfidzul Quran, pelajaran akidah, dan pelajaran fikih. Dan Ustaz juga akan mengajar di kelas 5D untuk pelajaran bahasa Arab. Semoga adik-adik dapat mengambil ilmu dari Ustaz, dapat menerima ilmu, dapat menyimpan ilmu dari Ustaz, dan semoga ilmu yang diterima, ilmu yang diserap bermanfaat bagi adik-adik semua di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kepada Ustadz Arik sudah memaparkan bagaimana kelas nanti 5B dan juga pesan-pesan kehidupan kepada orang tua murid dan juga kepada adik-adikku ya. Baik, ini di sini ada lengkap ya, ada 2 orang guru ikhwan sebagai walas dan juga 2 orang guru akhwat sebagai walas.
Baik, untuk guru akhwat kita mulai memperkenalkan diri kepada Ustazah Eri Wilujeng untuk kelas 5C, biar dikenal oleh orang tua murid atau siswa di kelas 5A, 5B maupun 5D. Tafadhol, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustazah Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku, juga Umi dan Abi, mudah-mudahan sabar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja perkenalkan, nama saya Eri Wilujeng, biasa dipanggil Bu Eri. Saya sudah bergabung dengan Al-Wildan, sudah mengajar di Al-Wildan selama 2 tahun dan ini memasuki tahun ketiga. Tahun kemarin saya sudah mengajar di kelas saat anak-anak masih di kelas 4, di kelas yang sekarang naik kelas 5A, 5C dan 5D pasti sudah mengenal saya karena sebelumnya di kelas 4 sudah mengajar ya. Nah, sekarang alhamdulillah diamanai untuk memegang wali kelas di kelas 5C. Ustazah juga selain menjadi wali 5C diamanahkan juga untuk mengajar mapel mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di 5A, 5B, 5C dan 5D. Jadi insya Allah anak-anakku nanti semua kelas 5 tahun pelajaran ini akan selalu memberikan ustazah di mapel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian untuk Umi dan Abi yang memiliki kendala untuk pembelajaran jarak jauh bisa didiskusikan langsung dengan walas ya apa kendalanya dan kita cari solusi bersama yang terbaik agar Ananda bisa belajar dengan mudah, dengan lancar dan mudah-mudahan nanti bisa menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para asatidz semua ilmu dan ilmu. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustazah Eri Wilujeng yang sudah memaparkan bagaimana nanti beliau akan memegang kelas 5C dan juga akan melakukan prosesi pembelajaran baik daring maupun tatap muka di kelas 5A, B, C, dan D tadi disebutkan oleh beliau ya. Beliau akan memegang semuanya. Jadi akan mengenal semua anak-anak di kelas 5. Baik, terakhir kami memperkenalkan diri kepada wali murid semua di sini, kepada Abi Umi dan juga kepada anak-anakku, Ustazah Hanis Nur Laila untuk mengampu kelas 5D. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustazah Hanis Nur Laila. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Umi dan Abi, anak-anakku? Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Hanis Nur Laila. Insya Allah nanti bisa dipanggil Ustazah Hanis. Dan pada tahun ajaran ini saya diamanahi untuk menjadi wali kelas 5D. Di kelas 5D nanti, insya Allah Ustazah akan mengajar pelajaran umum seperti IPA dan matematika. Di kelas 5C juga insya Allah nanti kita bertemu dalam materi yang sama. Sementara di kelas 5A dan kelas 5B, Ustazah nanti akan mengajar pelajaran matematika saja. Kepada Umi Nabi, mohon kerjasamanya agar senantiasa memotivasi Ananda belajar di rumah walaupun pembelajarannya masih jarak jauh. Semoga Ananda nanti tetap semangat menuntut ilmu, tidak mudah bosan dan selalu semangat lah insya Allah. Itu saja dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustazah Hanis Nur Laila sudah memaparkan bagaimana beliau nanti akan mengampu menjadi walas dan juga untuk menjadi guru pengampu di lintas kelas. Tadi beliau jelaskan bagaimana menjadi guru umum dan juga
guru matematika di berbagai mata pelajaran, di berbagai kelas ya yang nanti akan beliau paparkan. Nah, lengkaplah sudah, Abi Umi dan juga anak-anakku lengkaplah sudah. Ana memaparkan bagaimana struktur organisasi sekolah. Mohon diingat baik-baik dan juga mohon nanti kita akan berkontribusi dengan baik dalam hal sumbangsi saran untuk kemajuan pendidikan yang ada di Al-Huda Islamic School 2 Bekasi. Di sini adalah formasi rombongan struktur yang sudah kami paparkan dan juga edisi khusus pengenalan walas. Jadi mudah-mudahan Abi Umi dan anak-anakku pun bisa melihat bagaimana nanti kita berperan selama 1 tahun ke depan. Baik, struktur organisasi sekolah rasanya kita cukupkan. Masuk ke dalam slide berikutnya. Di sini slide berikutnya, di sini kita paparkan bagaimana alumni di sekolah dasar. Alumni di sekolah dasar yang memang sudah 2 tahun angkatan ini sudah meluluskan 2 angkatan, gitu ya, di tahun kemarin dan juga tahun ini. Di sini kami paparkan murid-murid yang sudah melapor dan masih banyak lagi yang terus melapor untuk tahun ini pula. Bahwasanya seperti tadi saja Putri menjelaskan, nilai USP atau nilai UN rata-rata ini kita hampir 8 digit 2. Untuk kriteria SKL pun alhamdulillah sudah banyak terpenuhi dan diantaranya siswa-siswa yang lapor diri melanjutkan ke Al-Wildan, ke Al-Irsyad, Imam Bukhari, Bin Bas, Ibnu Abbas, Ibnu Taimiyah dan mahat-mahat lainnya yang memang dalam nuansa boarding. Dan doakan kami juga mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Al-Wildan 2 Bekasi bisa membuka boarding untuk SMP, gitu ya, untuk SMP. Mudah-mudahan kita istiqomah. Baik, untuk profil alumni SD dan terakhir untuk profil alumni SMP pun sama. Tahun ini ke tahun pertama, tahun perdana meluluskan untuk nilai rata-ratanya di 8 digit kosong. Kriteria SKL sudah hampir selesai juga. Di antaranya tahun ini mereka lanjut rata-rata ke boarding dan juga sekolah dinas atau sekolah negeri ya. Al-Wildan, Future Gate, SMA 2 Bekasi, MAN 1 Bekasi, SMK Telkom dan SMK 11 Jakarta untuk profil alumni SMP. Dan terakhir pada slide berikutnya, di sini pada target sekolah kami paparkan untuk laporkan proses izin pendirian sekolah alhamdulillah telah selesai, izin operasional pun telah selesai. Berarti dalam arti kata proses induk dan juga proses legalitas ijazah sudah masuk untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita sebagai Al-Huda Islamic School 2 Bekasi. Begitupun akreditasi sekolah, bahwasanya tahun ini kita sedang menunggu jadwalnya. Untuk SD kita doakan mudah-mudahan secepatnya segera melakukan proses akreditasi. Mudah-mudahan tahun ini selesai semuanya, baik SD maupun SMP. Dan tak lupa pula, kami sekarang sedang mengadakan proses perluasan areal sekolah. Targetnya tahun ini pembebasan lahan, estimasi sebesar lahan ini yang berada di 300 meter dari posisi kami sekarang, berarti menuju ke arah Pondok Ungu Permai, masih sejajar dengan wilayah kami begitu ya, di pinggir jalan. Dan bila mana ada Abi Umi yang ingin menginvestasikan kelebihan hartanya untuk investasi akhirat, kami buka untuk komunikasi ini nanti setelah acara ini. Baik, tujuan kami akan memisah gedung Ikhwan dan juga gedung Akhwat, jadi memang kita akan coba pisahkan nantinya dan mudah-mudahan terrealisasi pada tahun ini. Sekali lagi kami membuka peluang investasi akhirat bagi pada para Abi dan Umi. Baik, rasanya pada slide berikutnya itu saja yang saya bisa paparkan dalam hal kesekolahan. Mohon bersabar Abi Umi karena pada acaranya setelah ini kita akan paparkan bagaimana teknis pembelajaran jarak jauh, bagaimana aturan main, bagaimana metode yang akan kita persiapkan untuk selama 6 bulan ke depan. Rasanya itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kelebihan yang sudah saya paparkan dan juga teman-teman sudah perkenalkan. Mohon bersabar karena setelah ini akan ada pemaparan program teknis untuk pembelajaran jarak jauh. Syukran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakallahu khair kepada Bapak Kepala Sekolah di Sarjana MM. Cara selanjutnya yakni sosialisasi pelajaran jarak jauh atau yang SFH yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadli selaku kesiswaan dan mewakili kurikulum. Abi dan Umi silakan boleh disimak, dan insya Allah setelah acara ini akan di-share oleh walas masing-masing tentang sosialisasi pelajaran jarak jauh ini. Baik, waktu dan tempat Ustaz Fadli kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormatin Umi dan Abi, semoga Umi dan Abi selalu diberikan kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Amin. Umi dan Abi, insya Allah anak akan mewakili kurikulum untuk membahas tentang pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini, atau sosialisasi SFH atau disebut school from home, sekolah dari rumah. Ya, di tahun pelajaran 2020 sampai 2021 ini, Abi, pandemi COVID-19 ini kita diamanahkan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi pada saat satu semester ini Anda akan belajar dari rumah. Jadi kegiatan yang kita akan berikan dari sekolah yang pertama yaitu pembiasaan ibadah harian. Pembiasaan ibadah harian yang yang pertama pembiasaan ibadah harian, yang kedua karena akan sosialisasikan jadwal mata pelajaran, yang ketiga tata tertib school from home, sekolah dari rumah. Yang keempat, yang paling urgent, Umi dan Abi, yaitu mutabah harian. Yang terakhir yaitu kalender akademik. Yang pertama, pembiasaan ibadah harian. Ini kami harapkan membantu Umi dan Abi ingatkan Ananda di rumah, karena ibadah harian ini kami khususkan untuk Ananda. Yang pertama, wali kelas akan memeriksa kehadiran siswa melalui Zoom. Jadi artinya pada pukul 7.30 sampai 8.10 semua wali kelas akan Zoom semua kelas. Jadi Ananda sudah siap, sudah rapi memakai seragam yang sudah ditentukan sekolah dan sudah sekolah bunga dan zikirnya. Jam 8 nanti wali kelas akan mengecek kehadiran siswa. Setelah itu akan mengecek seragam sekolah, memakai seragam sekolah dan telah berwudu melaksanakan sholat duha. Itu akan kegiatan jam 7 sampai 8.10. Setelah itu jam 8 lewat 10 sampai 15.00 di sini akan ada pelajaran Al-Quran, pelajaran umum dan pelajaran lain. Dan di sini proses pembelajaran Umi dan Abi, kami bantuan dan Umi dan Abi agar membantu Ananda untuk fokus dan bersabar dan tetap semangat. Setelah itu jam 16 sampai 16.00 atau jam 3 sampai jam 4 sore, Ananda akan bekerja sama dengan guru untuk menjadwalkan tugas harian di rumah. Misalkan hari ini tugasnya apa, membantu orang tua atau apa lagi dah. Yang penting kesepakatan antara guru, wali kelas dan orang tua. Selanjutnya guru mengumpulkan mutabah harian yang akan dikirimkan oleh wali kelas. Itu untuk pembiasaan ibadah harian Umi dan Abi, nanti kita akan share. Jadi mohon bantuan dan Umi untuk disukseskan kegiatan kami. Selanjutnya jadwal pembelajaran ini akan berjalan jam 7.30 sampai 8.10 yang seperti Ana sudah sampaikan, yaitu absensi wali kelas, itu jam 8.10 sampai 15.00 pembelajaran, 15.00 sampai 16.00 kesepakatan untuk membuat tugas di rumah. Ini yang habis jadwal. Ya, ini tata tertib SFH atau school from home, sekolah dari rumah. Pada tertibnya Umi dan Abi kalau diperhatikan, yang pertama siswa siap mengikuti pelajaran pada waktu yang sudah dijadwalkan. Kedua, mulai mata pelajaran kita akan mulai dari tanggal 4 Agustus.
2020 di situ akan di absen setiap kelas yang hadir. Pukul 7.30 sampai 8.10 wali kelas akan memastikan kehadiran siswa melalui Zoom. Siswa dianjurkan sudah berwudu dan sholat dua secara mandiri. Jadi Umi dan Abi, anak mohon bantuan, kami sebagai pimpinan sekolah mohon bantuan dan Umi dan Abi untuk mensukseskan kegiatan tadi. Untuk tata tertib SMK, orang tua membantu mengkondisikan siswa agar fokus pada kegiatan pembelajaran, tidak sambil mengerjakan hal yang lain. Saat berbicara, audio dan posisi on. Bila tidak sebaiknya audio dimatikan agar suara dengar suara lain tidak masuk. Jadi nanti selama pembelajaran online, kami mohon suara HP-nya di-on-kan dan mohon aktivitas Umi dan Nabi dihentikan dulu untuk membantu Anda belajar di rumah. Setelah itu untuk jadwal dan hal terkait dengan tugas-tugas mata pelajaran akan dikonfirmasikan oleh wali kelas. Laporan monitoring kegiatan ibadah harian siswa di rumah dikumpulkan secara berskala sesuai kesepakatan wali murid dan wali kelas. Ini untuk tata tertib SFH. Ini mutabah harian, kegiatan selanjutnya harian. Umi dan Abi, mungkin Umi dan Abi sudah mendapatkan form mutabah harian. Di sini kami sebagai pimpinan mengharapkan tolong wali kelas dan orang tua untuk bekerja sama mengisi form kegiatan tersebut. Karena agar pembentukan karakter siswa di rumah kita mengetahui dan bisa membantu mengingatkan. Di sini ada mutabah harian tentang keibadahan, tentang adab akhlak, tentang menjaga kebersihan dan lain-lain. Tolong Umi dan Nabi sekali lagi untuk diisi. Selanjutnya kalender akademik. Sudah tertera kalender akademik, jadwal kegiatan kita, kapan PTS, kapan PAS, kapan UAR dan lain-lain. Nanti mungkin Umi dan Nabi melihat kapan PTS nanti insya Allah di bulan September kalau tidak ada halangan. Itu saja penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Fadli. Alhamdulillah, Abi dan Umi dan anak-anakku yang dicintai, rangkaian pemaparan sosialisasi pembelajaran jarak jauh sudah selesai dan terakhir yakni kita akan ada sesi foto bersama. Maka semua Abi dan Umi mohon videonya diaktifkan kembali untuk kita foto bersama. Dan kepada para walas semuanya diharapkan ke depan untuk foto bersama. Dan untuk slide-nya nanti insya Allah akan di-share oleh walas tiap-tiap kelas. Baik semuanya, Ustazah, Weri, Putri, Fadli. Tolong ituin print screen. Iya. Ayo. Sebentar ya. Pasang posenya dulu, posenya yang ganteng ya. Ya. Gak apa-apa, ada yang duduk. Nah begitu. Ya Ustaz Fadli, siapa lagi? Udah ya? Baik. Ya, udah. 1, 2, 3. Sip. Sudah. Baik, insya Allah foto-foto ini nanti bicara oleh walasnya. Baik, Abi dan Umi dan anak-anakku yang dicintai, berakhirlah acara session ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa memohon kepada Allah semoga pandemi ini berakhir dan kita bisa bertemu kembali dan berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai. Baik, kita tutup semuanya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, saya tutup ya. Live meeting silahkan. Langsung. Tadi. Ya. Sudah selesai, insya Allah sudah selesai. Ini behind the skin. Behind the skin. And meeting for all.